bisa ditanyakan ke pemateri Bu Wahida ya. Jadi ini saya untuk cara-cara uploadnya saja. Jadi ini bagian portofolio. Eh, di bagian ini pertama ada kegiatan penelitian dan publikasi. Jadi di sini sudah tertulis Bapak Ibu wajib diisi. Kalau Bapak Ibu tidak diisi, ya wajib-wajib ini itu sudah bisa dipastikan tidak lulus untuk UKIN-nya. Begitu. Jadi ini penelitian wajib, refleksi diri wajib, kegiatan pencarian informasi baru ini wajib, inovasi ini wajib. Nah, prestasi dan pengabdian ini memang ditulis tidak wajib, tapi berpengaruh ke nilai Bapak Ibu nanti. Karena dia ada nilainya masing-masing. Nah, tinggal diklik saja. Oke. Nah, ini kita bisa klik untuk upload dokumennya. Ya, klik saja di bagian sini. Nah, nanti kita bisa oke, nanti diklik saja di sini, bagian sini, diklik. eh nah, ini saya contohkan ya. Klik saja dokumennya. Ini misalnya contoh. Nah, tinggal diklik saja. Nah, ini sudah terupload. Oh ya, di sini ada apa namanya itu fakta integritas. Nah, itu nanti formatnya bisa di-download di sini. Jadi fakta integritasnya itu sekali download saja, nanti sekali diupload itu biasanya akan terikut semua. Gitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada deskripsi. Untuk deskripsi nanti mungkin bisa isinya mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Wahida ya. Apa-apa saja. Nah, untuk kegiatannya ditambah di sini. Jadi, misalnya Bapak Ibu mau unggah eh, kan tiap unggahan itu tidak bisa sekaligus Bapak Ibu. Jadi satu-satu. Misalnya PTK Ibu ada 3. Jadi diupload satu-satu. Nah, satu ini misalnya PTK 1 nulis penulis nulis ke satu jenisnya. Nah, ini saya ini sepertinya ini untuk PTK ya. Oke, ini saya isi asal-asal aja ya, Bapak Ibu, jangan diikuti. Nah, untuk ini saya sarankan link, jangan dokumen file. Biasanya dokumen file itu sering sering apa namanya bermasalah errornya. Jadi di sini itu saran saya pilih yang tautan atau tautan YouTube atau Google Drive di sini. Nah, jadi nanti linknya tinggal di copy di bagian sini. Saya contohkan ya. Nah, saya bilang ini adalah dokumennya ya. Ini saya contohkan. Nanti dibagikan, diklik bagikan ya di Google Drive-nya. Nah, ininya dipilih siapa saja yang memiliki link. Biasanya di sini awalnya itu dibatasi. Untuk kalau baru Bapak Ibu upload ke Google Drive, nah di sini dibatasi kalau awalnya. Jadi dipilih yang siapa saja yang memiliki link. Nah, ininya pilih yang editor. Oke, Bapak Ibu. Kalau sudah disalin, selesai. Nah, dipaste di bagian sini. Simpan. Nah, ini dia. Ini ya PTK 1.
Jadi eh, kalau misalnya mau nambah lagi PTK kedua berarti ditambah saja di sini, ditambah lagi kegiatannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bukan satu sekali upload tuh langsung semua penelitian tidak. Jadi ini deskripsi juga. Nah, untuk file yang diuploadnya apa-apa saja yang harus diupload itu nanti bisa ditanyakan ke Bu Wahida sebagai pemateri kedua ya. Oke, itu di bagian penelitian ya. Ini refleksi diri. Nah, untuk refleksi juga sama kurang lebih semua ya. Nah, untuk fakta integritas tadi sekali sekali upload itu langsung untuk keseluruhan Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu diulang lagi untuk fakta integritasnya, langsung terus ke deskripsinya dan ditambahkan refleksi dirinya. Tinggal ditambahkan saja. Oh, Zayan pun udah pergi ini katanya, udah keluar tadi. Oke, lanjutkan. Untuk ininya penambahannya sama ya Bapak Ibu ya, ditambah di bagian ini. Oh ya, sebelum ditambahkan ini wajib ditulis dulu deskripsinya ya. Jadi wajib disimpan, nah baru ditambah kegiatannya apa saja. Nah ini kegiatannya, jenisnya, permasalahannya, jenis berkasnya seperti bilang tadi. Saya tidak sarankan dokumen file ya. Sekali lagi saya ingatkan tidak disarankan dokumen file. Jadi tautan YouTube atau Google Drive. Kalau YouTube itu kan video nanti itu. Oke, kembali. Nah, untuk yang lain juga sama nih di bagian portofolio seluruh kegiatannya itu ditambahnya itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya itu ada rencana dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, disinilah banyak eh, bukan banyak ya, ada beberapa kejadiannya itu salah upload. Ya, salah upload. Jadi kalau salah upload di bagian ini otomatis mahasiswanya itu langsung dinyatakan tidak lulus. Walaupun padahal nilainya sudah portofolio sudah lengkap semua. Tapi kalau karena salah upload di sini tadi, jadi sudah dinyatakan, sudah dipastikan tidak lulus, betul-betul tidak lulus, gitu. Jadi diperhatikan di sini, di tulisannya rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi di sini itu yang diupload itu RPP atau yang ininya modul ajar ya, yang terbaru ini untuk kurikulum terbaru. Nah ini karena sudah pernah diupload ya, sudah pernah. Jadi kalau sudah diupload ya tetap masih bisa diedit selama masih dalam waktunya, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada rencana pelaksanaan itu dokumennya ya, RPP atau modul ajar yang Bapak Ibu mau diupload. Nah, di sini itu banyak sekali yang ada beberapa yang salah upload dan dipastikan tidak lulus. Jadi kalau sudah salah upload ini kita nggak bisa bantu apa-apa Ibu. Jadi sudah dipastikan tidak lulus. Nggak bisa kita bantu, kita ganti dokumennya tidak bisa karena ini dokumen langsung ke pusat. Nah, di bagian di sini video pembelajaran, video pelaksana pembelajaran. Jadi disinilah video UKIN yang sudah Bapak Ibu edit. Untuk durasi dan apa saja yang dimasukkan itu nanti bisa ditanyakan ke penguji ke apa pemateri kedua ya. Nah, di sini juga ada nama sekolah, NPSN, kelas, materi yang diajarkan, tanggal pelaksanaannya dan linknya. Linknya bisa ada dua juga ya. Ada dokumen dan tautan. Nanti saya sarankan tautan karena itu jarang bermasalah. Oke. Jadi ada dua ya di bagian ini Bapak Ibu. Ada RPP, ada video pelaksanaan. Jangan sampai salah upload. Saya ulangi lagi, jangan sampai salah upload. Nah, ada yang terbaru lagi di sini itu ada studi kasus. Nah, di sini ada judul studi kasus, nama sekolah, dan tanggalnya. Tanggal pelaksanaan ini kalau tidak salah. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Wahida ya. Untuk studi kasus ini baru angkatan ini, Bapak Ibu ya. Jadi sebelum-sebelumnya itu tidak ada studi kasusnya.
Mungkin itu ya. Dan ini saya ingatkan lagi ya Bapak Ibu, untuk uploadnya itu sebentar ya, saya cek dulu pelaksanaan. Bentar, Bapak Ibu ya. Hmm. Nah, ini jadwal pelaksanaan untuk UKIN ya. UKM PPG. Jadi di sini untuk UKIN, mengisi portofolio dari tanggal 3 sampai dengan 6 Desember. Cuman ini saya ingatkan, tanggal 5 itu sudah terupload semua Bapak Ibu. Kenapa? Karena di tanggal 6 ini, hari terakhir, itu biasanya server bermasalah. Karena saking banyak yang akses ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya mengupload di tanggal 6 itu kemungkinan server bermasalah. Itu selalu setiap angkatan itu pasti di hari terakhir itu pasti bermasalah. Bisa jadi jaringan di tempat Bapak Ibu yang bermasalah, bisa jadi servernya yang bermasalah. Pokoknya ada aja yang bermasalah di penguploadan ini. Jadi saya sarankan tanggal 5 itu sudah terupload semua. Supaya nanti di tanggal 6 Bapak Ibu bisa cek lagi dokumennya. Masih bisa cek dokumen atau masih bisa menambahkan juga kalau misalnya ada yang mau ditambahkan. Dan kalau misalnya dokumennya juga bisa Bapak Ibu cek mana ada yang salah upload atau tidak, begitu. Karena sering sekali nih setiap angkatan itu pasti ada yang bermasalah di upload. Karena uploadnya itu di hari terakhir dan di jam 11 lagi. Jam 11 malam. Itu. Usahakan nanti Bapak Ibu sudah upload di tanggal 5 ya. Ini sudah saya ingatkan. Jadi nanti jangan bermasalah di waktu upload dokumennya. Oke, untuk UKIN kemungkinan itu saja Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan terkait UKIN ini, terkait aplikasi ya? Pak, mendengar. Oke, baik Bapak Ibu yang pengen bertanya silahkan ditanyakan biar nanti jangan di belakang nggak tahu lagi. Oke, Pak Tirta, ini ada Pak Tumpal Manurung nih lagi resign dari bahasa Inggris Pak Tirta. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Ya silakan Pak. Yang resign dulu Bu ya, kita panggil Bu ya. Ini ada Bu Wahyuni sama Tumpal Manurung. Bu Tumpal dulu. Pak Tumpal Manurung dulu, silakan Pak. Bapak saya Pak. Oke Pak Tirta. Jadi gini Pak, saya mau tanya. Saya tadi agak bingung sedikit. Di sini kan ada yang mau diupload itu ada 7 item ya Pak. Ya maksudnya 7 bagian gitu ya Pak ya. 1, 2, 8 3, 7 Pak. ya, Pak, ada ya? studi kasus satu lagi. Oh iya 8. Maksud saya gini Pak. Misalkan kan karena Bapak bilang tadi maunya kita clear semua di sebelum tanggal 6 gitu ya Pak ya. Jadi kita bisa nyicil nggak ini maksudnya gitu Pak? Bisa Pak. Jadi misalnya nggak harus komplit. Maksudnya hari itu nggak harus komplit semua gitu loh Pak yang 8 bagian ini. Maksudnya gini Pak. Mungkin saya akan coba dulu mulai di bagian yang ini sama yang 2 ini. Nanti bisa nggak dilanjutkan lagi gitu Pak? Bisa Pak? Bisa Pak. Jadi kan seperti ini kegiatan kalau misalnya di tanggal 3 kan Bapak sudah selesai di bagian penelitian sudah selesai. Upload aja terus penelitiannya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan saya berhenti Pak, nanti misalkan kan masih bisa lagi dibuka gitu loh Pak. Masih bisa gitu, Pak. Nanti di logout aja. Oke, Pak. Nanti tetap bisa ulang. Nanti masih bisa cek-cek lagi di tanggal 6. Makanya saya sarankan tanggal 5 itu kan
selesai semua nih, bukan satu-satu ya, bukan mulai upload ya, tapi selesai semua. Jadi di tanggal 6 Bapak Ibu masih bisa cek-cek lagi dokumennya, sudah sesuai apa belum gitu. Oke Pak Tirta, baik Pak Tirta, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, Bu Wahyuni SPD, Bahasa Indonesia Aceh. Silakan, Bu. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak sudah terdaftar, tapi waktu loginnya akun di nomor peserta tidak terdaftar Pak. Bagaimana ini Pak? Itu di pendaftaran mana? UKIN atau Ukin, Ukin Pak. oh iya, lupa saya bilang ya. Untuk UKIN memang belum Bapak Ibu ya. Memang belum bisa. Sedangkan nomor formulirnya sudah keluar Pak. Iya, memang seperti itu Bu. Ini tadi saya cek juga ya di mana? UKIN. Nah, ini di UKIN memang belum masuk ini datanya. Belum dimasukkan dari pusat ke web UKIN-nya. Jadi nanti kalau sudah masuk udah bisa tuh Bu. Oh Untuk ya, UKM PPG di bagian sini sudah Bu kan? sudah Pak, sudah. Nah, sudah kan? Gak apa, emang kalau di sini emang belum bisa diakses Bu. Biasanya nanti kalau memang sudah dibuka nanti diinfokan. Nanti saya infokan juga. Berarti kami belum bisa menengok kayak Bapak tampilkan itu Pak ya? Belum, ini cuma demo nih Bu. Saya aja pakai demo nih. Oh, Mungkin berarti demo. nggak ada masalah Pak ya? Nggak ada, memang belum bisa Bu. Oh ya, makasih Pak ya. Assalamualaikum. Salam. Oke, baik. Terima kasih, Bu Wahyuni. Selanjutnya, Ibu apa Bapaknya? Dian Marta, PGSD Sumbar. Bapak ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan. Saya di sini memang saya belum mendaftar ya Pak ya, tapi saya besok rencana mau mendaftar. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini, masalah yang video pembelajaran yang akan kita unggah tuh, kira-kira waktu pembuatannya kapan ya Pak? Kita menentukan atau apa ditentukan waktunya? Oke, baik Pak. Jadi kalau dari sini, nah ini tuh ditentukan dari 3 sampai 6 Desember. Gitu. Untuk praktik pembelajarannya ya. Itu Iya, Pak. harusnya dibuatnya 3 sampai 6 ini. Cuman ini mungkin dari Bu Wahida mungkin juga ada masukan ya. Cuma kalau dari saya mungkin kalau memang bisa besok langsung dimulai aja begitu. Cuma nggak tahu juga ini apakah bisa, nanti mungkin bisa coba ditanyakan ke Bu Wahida aja ya. Karena beliau Ya, yang baik Pak. pembuatannya ini. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik. Oke, silakan. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu Fatrisa Mirahan. Mirahnia, Pak. Fatrisa Mirahnia, silakan Bu. Ya. Izin bertanya ya, Pak. Ya, itulah dia. Tadi saya sudah coba mendaftar, Pak. Pas di upload foto, tadi nggak dibaca, ternyata pakai latar merah, pakai jas hitam ya, Pak. Ya. Tadi Oke, saya nguploadnya nggak pakai jas gitu, bisa diperbaiki nggak, Pak? Nah, itu tinggal ke tempat percetakan aja sih Bu untuk perbaiki fotonya. Jadi di pendaftaran itu bisa diperbaiki, diupload ulang fotonya bisa kan, Pak? Oh, di pendaftarannya. Iya, Pak. Coba tes. Oh, seharusnya bisa Bu selama masih dalam masa waktu ini. Oh, Nah, pendaftaran. Iya, Nah, Pak. ini selama masih dalam waktu ini seharusnya masih bisa untuk Iya, Pak. update biodata. Makasih, Pak. Baik. Oke, selanjutnya Titik Sulami, Bahasa Indonesia Jambi. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak, tadi saya sudah mendaftar untuk UP. Itu satu akun dengan UKIN atau berbeda ya Pak? Iya, untuk pendaftaran itu kecuali retaker ya. Kalau retaker itu beda-beda. Ini Bapak Ibu ini terhitungnya first taker. Jadi
baru selesai pembelajaran, jadi masuk UKM PPG. Jadi terhitungnya itu first taker. Untuk first taker itu di pendaftaran itu sekalian nanti pas pendaftaran di bagian ini di UKM PPG ini nanti datanya akan sekaligus dimasukkan ke UKIN. Nah, di sini masih kosong nih di UKIN-nya. Nah, ini kan first taker-nya masih kosong nih, jadi belum diinput dari pusatnya, Pak Ibu. Nanti akan masuk, nanti saya infokan kalau memang sudah bisa dibuka ya aksesnya. Untuk loginnya itu menggunakan nomor UKG dan tanggal lahir. Ya. Oke, baik, mungkin lanjut aja ke Pak Armando Putra, PGSD dari Riau. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Sama pertanyaan sama Ibu sebelumnya, apakah untuk pendaftaran ini cukup sekali saja udah langsung mencakup UKIN dan UP atau memang 2 kali kita mendaftarnya Bapak? Terima kasih Bapak. Oke, ya seperti tadi Pak ya, itu sekali daftar tuh langsung otomatis nanti di UKIN-nya terinput. Memang ini belum bisa diakses ya, nanti akan diinfokan lah oleh adminnya. Baik, izin Bapak, berarti formulirnya cuma 1 formulir ini untuk dua apa Pak ya, UP sama UKIN ya Pak ya? Ya, formulirnya itu nanti paling dipakai kan untuk ini saja Pak, untuk UP. Pas UP nanti biasanya kalau tidak salah ya, pas pelaksanaan UP nanti Bapak Ibu diminta untuk menampilkan formulirnya ke pengacara. Oh ya, ini ya perlu saya sampaikan Bapak Ibu, untuk UKIN nanti untuk UP-nya, jadi Bapak Ibu itu perlu menyiapkan 2 ya, HP dan laptop. Jadi untuk laptop untuk pelaksanaannya, untuk mengerjakan soalnya, jadi HP-nya itu nanti untuk Zoom. Jadi Bapak Ibu nanti tetap ikut dari Zoom, pengawasnya itu mengawas dari Zoom nanti, dari HP dilihat. Untuk itu nanti kita bahas di untuk teknisnya nanti kita bahas saat sudah muncul untuk aplikasinya ya Bapak Ibu. Oke, mana Pak Dodi? Kita lanjut. Dan selanjutnya mungkin ini Bu Erni, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Tirta. Menyambung pertanyaan dari rekan-rekan yang tadi, itu pertama masalah pendaftaran yang sudah Bapak jawab tadi, bahwa pendaftaran untuk UKIN memang belum nampaknya Pak ya. Nah, kemudian untuk portofolio itu, apakah semua portofolio itu dalam bentuk link Bapak? Saya sarankan iya Bu. Ya. Saya sarankan iya, jadi supaya nanti linknya itu paling nanti aksesnya aja Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu buka sudah. Jarang ya bermasalah kalau sudah upload link itu sudah diberi akses, jarang yang bermasalah. Iya. Kalau upload dokumen itu beberapa itu tidak bisa dibuka dokumennya. Nah, kemudian satu lagi Bapak. Nah, tadi Bapak kan sering ada penyampaian Bapak pada bagian mengupload dokumen RPP atau modul dan dokumen untuk pembelajaran. Itu biasanya kesalahannya terjadi karena tertukar posisi upload itu Bapak ya? Iya, jadi biasanya itu Ya. dibaca dulu ini. Jadi biasanya di rencana ini nanti diuploadnya video. Di bagian video diuploadnya modul ajar. Seperti itu. Berarti harus teliti dengan judul di atas Pak ya? Ya, makanya tadi juga disarankan di tanggal 5 itu sudah selesai semua. Jadi tanggal 6 Bapak Ibu tinggal cek-cek dokumennya sudah sesuai apa. Nah, kalau seandainya tanggal 5 kami selesai upload semuanya, apakah di tanggal 6 kami masih bisa ngecek, Bapak? Cek edit masih bisa, Bu. Untuk tambahkan juga, misalnya di portofolio ada yang lupa di-upload, silakan ditambahkan juga masih bisa. Oh iya. Terima kasih Pak Tirta. Oke, baik, terima kasih Bu Eni.
Pak Ahmad, mungkin saya ada informasi juga ya terkait studi kasus itu Pak ya. Pengunggahan laporan studi kasus itu kan Boleh. baru kali ini ya Pak ya ada tambahan dokumen studi kasus. Nah mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya ini kemana nih dilaporkan. Nah studi kasus itu menjadi bagian dari dokumen yang harus diunggah Pak. Di antara dokumen-dokumen lain seperti refleksi pembelajaran, laporan penelitian. Nah kalau informasi yang saya dapat ya Pak, jadi studi kasus itu juga diunggah, bisa jadi nanti ada tempat khusus untuk mengunggah laporan studi kasusnya Bapak Ibu. Jadi mohon itu juga dipersiapkan ya. Bisa jadi ini menjadi unggahan yang wajib ya Pak Ahmad ya. Sejauh ini kita belum dapat ini gambarannya. Tadi tunjuk ke Pak Tirta, ada tempatnya memang. Iya, apa memang menjadi poin wajib atau tidak. Namun baiknya Bapak Ibu persiapkan saja. Itu saja mungkin Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Rika sudah mengingatkannya. Berarti artinya kan studi kasus sama pentingnya dengan dokumen wajib lainnya karena memang ditentukan juga waktunya kan dan tempatnya juga sudah ditunjukkan. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dari sekarang. Baik, siapa tadi? Bu Halimah. Halimah, nggak ada beliau? Ada. Bu Halimah silakan. Baik, Pak. Ada? Lewat ya? Ada, Pak. Ya, awak dengar. Iya, Pak. Ya silakan Bu. Mungkin Pak Dodi ini jaringannya agak. Ya silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Mau bertanya tentang nanti di saat kita UP atau UKIN itu kan di profil perkenalan diri itu memperlihatkan kartu ujian. Kasih UT apa? Nah, apakah kartu ujian itu nanti ada lain atau formulir pendaftaran ini yang sebagai juga berfungsi juga sebagai kartu ujian? Terus satu lagi untuk mengupload itu Pak, apakah dalam satu poin? Mohon Bapak Ibu di mute dulu ya. Yang lain ini sedang bertanya. Silakan Bu, mau diulang. Pak Unjir mute dulu. Bu Halimah, ya silakan Bu. Ya. Terus satu lagi Pak, apakah nanti di saat penguploadan per poin tadi yang ada 678 ya, itu kita upload dalam satu berkas yang sudah di-combine atau per file dia Pak? Misalnya kita ada beberapa sertifikat, nah itu apakah kita gabung, kita combine? Jadi nantinya mungkin pedoman ini akan saya bagikan juga di grup besar ya untuk bisa dipahami sekaligus dengan dokumen yang tadi di-share oleh Pak Tirta terkait studi kasus. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, di sini kita akan membahas tentang UKIN. Seperti yang sudah Pak Tirta sampaikan, Bapak Ibu, bahwa UKIN ini yang dilakukan itu adalah penguploadan portofolio. Nah, ada tambahan di tahun ini kita juga penguploadan studi kasus. Nah, selain portofolio, ada pula penguploadan RPP dan video, atau di situ masuk ke bagian pembelajaran. Nah, untuk dokumen UKIN Bapak Ibu, di sini ada 4 yang wajib dan 5 yang 2 yang sunnah. Nah, 4 yang wajib itu Bapak Ibu harus mengunggah penelitian, kemudian Bapak Ibu juga harus mengunggah refleksi, mencari informasi baru atau mungkin dalam bentuk sertifikat pelatihan, sertifikat mengikuti seminar begitu. Kemudian menghasilkan inovasi baru, kemudian yang masuk ke dalam yang tambahan namanya ya. Prestasi hasil kompetisi, misalnya Bapak Ibu pernah diakui oleh
eh, kepala sekolah sebagai guru berprestasi mungkin silahkan masukkan. Kemudian yang terakhir kegiatan pengabdian. Baik, Eh, untuk item-item yang lain, saya pikir ini langsung kita tanya jawab saja karena sepertinya lebih panjang waktu untuk tanya jawab. Nah, tadi juga saya sudah melihat beberapa pertanyaan di chat. Ada ditanya apakah harus dari 2021? Ya, jadi hitungannya itu adalah 3 tahun terakhir ya Bapak Ibu. Mungkin untuk 3 tahun terakhir bisa dilihat di sini bahwa karya itu selama 3 tahun terakhir. Kemudian upayakan karya Bapak Ibu diunggah adalah karya terbaik ya. Jadi bukan asal-asal mengunggah karena itu akan berpengaruh kepada nilai Bapak Ibu. Nah, sementara dari saya mungkin ini saja. Mungkin kita langsung tanya jawab saja. Mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu juga sudah membaca buku panduan. Namun nanti saya tetap membagikan mungkin untuk dilihat-lihat. Ya, Bapak Ibu, silahkan kalau ingin bertanya. Oke, baik, silakan Bapak Ibu untuk dokumen mungkin bisa langsung diskusikan ya. Bagi yang mau bertanya silahkan ditanyakan langsung dengan Bu Wahida Nasution. Ada ya di sini ada beberapa yang reset. Ini nggak tahu saya reset masih teknis tadi karena tangannya ngatur turun ya. Baik, mungkin Bu Asnidar dulu, Bu Asnidar silahkan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ingin saya tanyakan kan Bu pada yang nomor 1 tadi Bu, seperti kita bikin PTK. Apakah PTK itu misal kita ada karya ilmiah Bu, karya ilmiah 1, PTK 1 atau PTK 2 Bu, seperti itu. Dan bukan misal kita ada ikut loka karya Bu. Loka karya itu bukan ada durasi waktunya Bu, 6 bulan ya misal. Kita udah ikut 3 kali itu bagaimana Bu? Karena kan harus lampirkan sertifikat dibilang Bu ya. PTK dilampirkan sertifikat begitu Bu? Bukan Bu, ini pertanyaan kedua. Maksud saya kan PTK yang diwajibkan 1 atau 2 Bu, karena kan insya Allah kami ada lampirkan karya seperti itu, karya ilmiah. Apakah karya ilmiah 1, PTK 1 seperti itu? Itu pertanyaan pertanyaan pertama. Yang kedua bukan kami ada mengikuti pelatihan tuh selama 6 bulan, ada loka karya 7 kali Bu. Cuman loka karya kan di sini diminta seperti sertifikat Bu ya. Harus ada sertifikat katanya di sini Bu ya. Kalau cuman kita buat video sama bukti dokumentasi apakah bisa Bu? Itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Sebentar coba saya lihat yang Ibu tanya berkaitan dengan PTK tadi ya. Sebentar. Sebentar ya Ibu. Iya Bu. Ya Ibu, Ibu tadi bertanya bahwa Ibu berencana mengunggah 1 PTK dan mengunggah 1 hasil dari loka karya begitu ya Bu? Iya Bu, seperti karya ilmiah seperti itu Bu. Iya. Jadi Ibu karya ilmiah baik itu berbentuk PTK mungkin atau berbentuk jenis penelitian yang lain, silahkan diunggah Ibu. Jadi sebenarnya tidak ada batasan Ibu. Ibu mau mengunggah berapapun karya ilmiah Ibu.
Hanya saja nantinya jika skornya Ibu sudah mencapai, mohon izin saya turunkan ke bawah. Jika skor Ibu sudah mencapai maksimum 4, ya. Misalnya ini Ibu mengunggah PTK yang sudah diseminarkan di sekolah, itu poinnya 1. Terus lokakarya Ibu mungkin sudah masuk ke jurnal nasional, mungkin poinnya 2,5. Nah, kalau kita hitung misalnya itu ada 3,5. Nah, Ibu mau masukin lagi nih, ada lagi PTK yang udah diseminarkan lagi yang lain. 1 juga. Kan kalau kita hitung jadinya 4,5. Tapi skor maksimum yang memang dihitung oleh sistem hanya 4, Ibu. Jadi silahkan Ibu masukkan berapapun, tapi Ibu juga harus ingat, harus sudah dihitung-hitung, ternyata kalau sampai segini saja cukup untuk dapat maksimum. Jadi jangan juga terlalu banyak. Tapi kalau memang Ibu merasa ini saya semuanya penelitian saya poinnya hanya satu-satu, Ibu mau unggah 4 karya ilmiah atau dan PTK misalnya, silahkan Ibu. Itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Ibu, kalau mengikuti seminar, Ibu buktinya memang harus menggunakan sertifikat, Ibu tidak bisa menggunakan foto. Ini juga berlaku untuk kegiatan Ibu memenangkan suatu kompetisi. Jadi mungkin Ibu kebetulan dapatnya bukan piagam, tapi dapatnya piala. Nah, piala itu juga nggak bisa difoto untuk bagian dari menangnya Ibu, tapi yang bisa diambil itu hanya dokumen piagamnya atau sertifikat yang menyatakan bahwa Ibu juara. Begitu ya Bu Asnidar. Semoga jawabannya cukup begitu. Terima Ya, kasih, Bu. baik, saya kembalikan ke Pak Ahmad. Oke, selanjutnya mungkin Bu Ade Yulia Rahmi, silahkan Bu Ade. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Begini yang mau saya tanyakan kepada Ibu. Kebetulan kan saya sebelum ini mengajarnya di SMP, Bu. Dan baru terhitung September ini begitu mulai P3K, saya baru mulai mengajar di SD. Nah, kebetulan PTK yang saya punya kebanyakan PTK di SMP. Apakah itu boleh saya masukkan? Terus seperti lembar SK-SK pengabdian misalnya, itu juga banyaknya di SMP. Apakah itu boleh saya upload, Ibu? Ya Ibu, jika itu memang yang terjadi realitanya, silahkan Ibu. Tidak apa-apa Ibu, namun nanti mungkin Ibu perlu konfirmasi juga ke koordinator, misalnya Ibu Prodi PGSD ya. Ibu Prodi Iya, Bu. apa? Mohon maaf. Oh, kalau untuk ijazah saya S1 PGSD, Bu. Tapi saya punya 2 ijazah kebetulan waktu itu, dan saya menghabiskan 14 tahun honorer di SMP, baru kemudian saya mendapatkan SK di SD, Ibu. Ya. Iya Ibu, jadi nanti mohon Ibu koordinasi dengan mungkin Pak Helmi ya, bahwa kondisi Ibu sempat di SMP sehingga sebagian besar dokumen yang Ibu unggah di UKIN adalah di tingkat SMP. Dan dikomunikasikan saja Ibu dengan koordinator yang mungkin koordinator bisa jadi informasi sehingga nanti kalau ada komplain atau masalah ke depannya, koordinator bisa mengantisipasi untuk permasalahan Ibu. Begitu ya, Bu? Oke, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Ya, saya kembalikan ke Pak. Oke, thank you Bu Ade. Mohon tangannya diturunkan. Ibu-ibu yang sedang menjawab, mohon tangannya diturunkan ya. Selanjutnya Lili Fazrina. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Ini untuk Bu, bisa dikembalikan ke bagian portofolio yang mengembangkan karya inovasi tadi, Bu.
Ibu, saya pakai Kalau dokumen nggak ini salah, saja ya, tidak usah pakai PPT ya. nggak usah, nggak usah. Atau mau yang PPT tadi ya? Boleh juga, boleh juga Bu. Karena yang ini lebih mudah kita karena skornya dekat-dekatan. Ini aja ya, Ibu. Ini yang ya bentar ya udah ini aja Bu. Ini ada tentang modul atau LKPD minimal 1 semester yang digunakan gitu. Untuk modul ini yang mau saya tanya, kalau tingkatnya untuk tingkat sekolah, berarti ini beda, ada skornya. Ini Bu, untuk tahunnya Bu, kita misalnya kan pernah bikin modul gitu, tapi itu waktu kurikulum 13 gitu. Kalau sekarang kan kurikulum merdeka, bisa kita masukkan Bu? Iya Ibu, berdasarkan dokumen yang kita minta itu untuk 3 tahun terakhir Ibu, itu tidak ada masalah kalau Ibu tidak mau menggunakan kurikulum merdeka, yang memang pada saat itu memang belum menggunakan kurikulum merdeka, tidak apa-apa Ibu, selama itu rentang di 3 tahun terakhir, begitu ya Bu Lili? Iya, itu yang pertama. Yang kedua Bu, menyambung pertanyaan dari Ibu tadi, sama kasusnya dengan saya, mungkin kalau saya dulu kan di swasta, kayak SK, kayak sertifikat itu kan dituliskan nama sekolahnya gitu. Sementara sekarang untuk saya P3K-nya di negeri gitu, berarti nggak apa-apa itu beda Bu. Karena di sertifikat yang lama sekolahnya sekolah lama gitu kan. Sekarang saya bertugas di sekolah negeri gitu. Itu nggak ngaruh nanti, atau saya harus melapor lagi nanti? Iya Ibu, ini lapornya nggak usah ke Pak Tirta semua ya, jadi mungkin dilapor ke koordinator masing-masing saja untuk diketahui. Jadi nanti koordinator punya catatan Bapak Ibu yang mana yang mungkin sempat berpindah sekolah, begitu. Iya, oh gitu. Oh iyalah, terima kasih ya Bu. Berarti kita karya inovasinya boleh berbentuk modul atau LKPD ya Bu? Iya Ibu, boleh berbentuk modul, boleh berbentuk LKPD, boleh berbentuk video yang sudah diunggah di YouTube Ibu. Mungkin waktu COVID dulu Ibu pernah disuruh tugas sama kepala sekolah atau apa atau memang tuntutan, silakan dimasukkan itu Ibu. Atau Ibu dulu pernah membuat buku bersama masa COVID, mungkin bagaimana mengajar masa COVID, itu masuk namanya ke bunga rampai mungkin. Silahkan Ibu. Jadi di inovasi ini sangat banyak pilihannya, tidak hanya mengacu kepada bentuk dokumen buku, namun juga video boleh Ibu, begitu. Oh gitu. Iya, terima kasih Bu. Ya mungkin itu aja dulu. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Ya baik, terima kasih Ibu Lili. Turun tangannya, turun kamu ya. Osman Freddy, silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak buat kesempatannya. Saya mau tanya sama Ibu pemateri. Ini saya lupa nama tadi. Yang pertama Ibu, terkait dengan buku. Ini kebetulan saya juga selama COVID itu sudah ada 3 buku antologi. Itu yang diupload berarti isi PDF-nya gitu ya Bu ya. Pertanyaan pertama kan begitu. Cuman memang di sini saya lagi bingung ya, nanti buku saya itu kayak bunga rampai itu masuk ke mana ya? Ke bagian mana kira-kira ini Bu, supaya saya tahu poinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tanggal 3 sampai tanggal 6 itu kan memang adalah waktu saya lihat di situ apa ya, untuk upload semua berkas UKIN dan juga bahkan pengambilan video pembelajaran. Nah, sementara tadi Mas moderator tadi udah sempat sampaikan kalau bisa jangan kita terlalu lama gitu ya. Nah, biasanya kita kan memang terkendala nih kadang-kadang di pengeditan. Nah, ini pertanyaan saja. Kalau kira-kira jadwal pengambilan videonya itu sebelum tanggal 3, apalagi anak-anak udah rata-rata udah boleh ujian sih sebenarnya besok gitu. Apakah boleh gitu ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga, kebetulan di kelas saya itu ada beberapa teman yang berkasnya itu dia di sekolahnya yang sekolahnya tetap sama, hanya saja kepala sekolahnya itu berganti. Jadi
kira-kira itu nanti sama nggak kasusnya sama teman-teman yang tadi pindah P3K-nya udah di sekolah baru, sementara yang lama itu berkasnya semua di sekolah yang lama. Kira-kira begitu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ya, saya jawab mungkin mulai dari inovasi yang pertama saja ya. Ya, yang inovasi berkaitan dengan buku Bapak, kalau saya boleh tahu antologinya itu karya Bapak sendiri atau antologi karya bersama Bapak? Karya bersama, Bu. Selama masa Covid kemarin gak ada kerjaan, jadi iseng-iseng ya ikut-ikut bareng-bareng kawan-kawan gitu. Iya Bapak, boleh Bapak nanti coba Bapak lihat saja. Nanti kan saya bagikan file ini ya. Nanti Bapak mungkin bisa lihat apakah mungkin ini book chapter, apakah ini masuk ke book chapter atau bunga rampai atau mungkin masuknya ke buku. Nah, biasanya kalau buku sih diterbitkan oleh satu orang penulis, tapi kalau bunga rampai biasanya penulisnya bersama-sama untuk menghasilkan satu buku. Nah, nanti misalnya Bapak masuknya itu udah ISBN atau cuma terbitan sendiri. Nah, Sudah terbitan ISBN. sendiri pun, Sudah ISBN. oke, itu ada poinnya ya Bapak. Kalau sudah di ISBN 1,5. Siap. Jadi 1,5. Nah, nanti waktu mengunggah, seperti yang Bapak tanyakan, apakah mengunggahnya keseluruhan isi buku? Nah, jika Bapak memiliki softnya memang utuh, ya silakan Bapak unggah seluruhnya. Namun, Bapak cuma punya hardnya ini, harus scan ini ya, misalnya. Boleh Bapak menggunakan cover, kemudian halaman awalnya itu yang mengatakan cetakan, editor, Ya, betul. Ada. kemudian daftar isi, atau mungkin yang terakhir penutup covernya. Jadi secara berurutan. Atau kalau bisa sih tambahkan juga karya Bapak mungkin di halaman berapa begitu terlihat. Jadi tidak perlu Bapak harus menunjukkan keseluruhan punya teman-teman yang lain. Untuk menyatakan bahwa itu memang milik Bapak. Toh ISBN juga bisa dicek kalau itu ISBN-nya benar-benar ada begitu Bapak. Siap. Nah, untuk poin kedua, pergantian kepala sekolah tadi ya Bapak ya? Belum. Video pembelajarannya, Bu. Masih video dulu. Oh ya, pembuatan video pembelajaran. Nah, untuk pembuatan video pembelajaran dari pemerintah sendiri sudah dijadwalkan ya Bapak sesuai tanggal tersebut. Di sini praktik pembelajaran 3 sampai 6 Desember. Itu waktunya, Bu. Iya, mepet sekali ya Ibu. Iya, sementara atau mungkin juga gitu, Bu. Jadi di situ agak. Atau gimana ini Bu Rika, mungkin bisa bantu menjawab Bu Rika bagian yang ini? Ini susah. Belum ada ya Bu Rikanya ya? Iya Ibu, Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita mau bilang ini mepet ya, sebenarnya Bapak Ibu kalau memang sudah meluangkan waktu untuk full sudah menyiapkan berkas untuk UKIN, ini sebenarnya tidak mepet. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan hari pertama untuk mengunggah UKIN selesai, kemudian mungkin hari kedua membuat video sekaligus mengunggahnya. Namun dengan pertimbangan kalau ujian gimana ini ya Pak Ahmad, mungkin apa ada pertimbangan boleh tidak kira-kira apa, Bu Ida? Ya boleh apa, tidak Bu Ida? Boleh tidak kalau pelaksanaan Pertanyaan apa, Bu Ida? ya saya ulang Bapak, boleh tidak Bapak kalau misalnya ya Bapak dengar suara saya? Boleh Ya tidak dengar, Bu Ida, silakan. boleh tidak kalau ketika Halo, Bu Ida, silakan sampaikan.
Ini jaringan siapa ini yang salah ya? Tika apa, Pak, Bu? boleh tidak kalau untuk pelaksanaan PPL dilaksanakan lebih dahulu karena ini mengingat waktu mengedit dan waktu mengunggah itu sangat mepet, Bapak. Sebelumnya juga seperti itu, Bu Aidah, dari tahun ke tahun itu memang 3 hari dikasih. Memang harus real time di waktu itu. Bahkan kalau bisa disebutkan hari ini tanggal sekian saya akan mengambil video UKIN. Itu ada pengantar seperti itu bahkan. Bahkan ada yang pakai real time itu, jelas tanggal berapa, jam berapa gitu, Bu Aidah. Memang harus seperti itu, memang harus di waktu itu telah tentukan. Kalau enggak mungkin nanti pelaksanaan memang di tanggal itu seperti itu. Walaupun ujian nanti itu harus diadakan minimal 15 orang satu kelas seperti itu. Baik. Itu sih Bu Aidah. Terima kasih Pak Ahmad. Ya, mungkin untuk tinggal di manage aja waktunya ya Bapak ya. Kapan mungkin di hari pertama langsung mengambil video. Nah, sambil mengedit-edit itu Bapak Ibu mungkin sambil juga mengunggah UKIN. Jadi mungkin UKIN ini sudah dari lama bisa kita siap-siapkan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaan Ya Bu Aidah, mengenai saya rasa Bu Aidah kan untuk dokumen kan memang udah disediakan dari hari ini kan. Tinggal uploadnya aja tanggal 3 itu. Kecuali memang video UKIN memang tanggal 3 sampai 6 tuh tanggal 3 sampai 6 ya Bu Aidah ya. Memang waktu pengambilannya kalau bisa ya seperti Bu Aidah bilang tadi tanggal 3 langsung di take video ya kan. Sebab mereka kan ngajar itu berdasarkan misal 2 kali 40 menit langsung. Untuk modul ajarnya ya disusun dari sekarang enggak masalah, tapi diterapkan itu di tanggal 3 sampai 6 ya. Tanggal 3 berapa Bu Aidah? 3, 4, 5, 6 ya. Hari Minggu Pak, tanggal 3 hari 3 hari Minggu Pak, jadi 3 hari aja. Berarti jadi sekitar 4 itu ngajar, 4 ngajar, habis itu edit terus, tanggal 5 udah bisa diunggah seperti itu Bapak Ibu. Karena memang selama ini memang dikasih waktu sedemikian selama 3 atau 4 hari itu memang. Edit ini kadang-kadang Pak. Masa Itu sih Bu Aidah kalau kita mengikut ketentuan kan, walaupun ujian atau bahkan sudah libur pun harus diadakan seperti itu, nggak mesti lagi ujian. Misalnya anak-anak udah libur, sementara kita wajib mengambil video UKIN itu harus diadakan videonya, kita harus menghadirkan anak-anak, terserah caranya bagaimana kan. Kita take video, sebab kita mandiri, nggak ada lagi ikut dosen untuk sikin itu kan. Habis nanti langsung diedit. Itu sih Bu Aidah, selama ini kan seperti itu semua seperti itu. Lanjut Bu Aidah. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Bapak Ibu berarti kesimpulannya bahwa pengambilan video itu kita akan mulai di tanggal 4, nanti langsung diedit ya. Nah, teknis mengeditnya itu kan kembali lagi kepada Bapak Ibu kan. Gimana Pak, mungkin mau edit sendiri. Nah, mengenai durasi Bapak Ibu, kalau real time-nya itu mungkin menggunakan 2 JP atau 3 JP sesuai dengan perangkat yang Bapak Ibu sudah sediakan. Nah, untuk mengeditnya itu antara 30 sampai 40 menit. Begitu ya Bapak Ibu. Itu saja sepertinya tadi pertanyaan Bapak ya. Apa saya ada yang tertinggal Bapak? Itu tangan kepala sekolahnya Bu yang berubah karena ada perpindahan kepala sekolahnya. Oh iya, iya Bapak. Tanda tangan kepala sekolah itu nanti kan di atasnya ada stempel sekolah ya Bapak. Jadi kan tidak akan mungkin muncul stempel sekolah kalau itu bukan kepala sekolah yang mengesahkan. Jadi kita mungkin yang anggap di panitia penilai mungkin melihatnya hanya dari stempel itu, bahwa stempel itu tidak sembarangan dikasih begitu Bapak. Jadi itu tidak perlu dikonfirmasi seperti permasalahan teman-teman sebelumnya. Begitu ya Bapak. Ya, makasih ya Bu ya. Kebetulan temennya di sini juga cuman gara-gara takut nggak punya kesempatan bertanya. Makasih Ibu, thank you. Ya, sama-sama Bapak. Siapa lagi ya Bapak Ibu? Oke, selanjutnya Pak Ahmad Royan, PJOK ya. Pak Ahmad Rayyan Bu Aidah, PJOK. Ya, silakan Pak Ahmad Rayyan.
Oke, Bu, terima kasih. Mungkin ini melanjuti pertanyaan dari tentang UKIN video pembelajaran. Apakah pada saat mengajar itu dihadiri dosen penguji atau kita melakukan pembelajaran saja kemudian tinggal kita edit kemudian tinggal kita upload saja? Apakah langsung seperti yang kemarin ada yang melihat dosen melihat kita mengajar begitu Bu kira-kira? Ya, terima kasih Bapak. Tidak Bapak, jadi itu memang murni hanya Bapak mungkin dengan tim yang akan memvideokan Bapak. Ya mungkin kalau untuk contoh mungkin bagaimana videonya Bapak mungkin bisa lihat di YouTube mungkin ya. Kadang kan ada perkenalan diri seperti yang tadi sudah dibahas dengan Pak Tirta. Ada kertas perkenalan diri. Nah, kertas itu saja nanti mungkin di awal video ditunjukkan, kemudian disatukan dengan disatukan dengan video mengajarnya, begitu Bapak. Jadi tidak perlu ada dosen. Oke, gimana Pak Ahmad Royan? Oke Pak, terima kasih untuk sementara Ya, Pak. untuk video UKIN-nya dosen nggak ikut menilai Pak, nggak ikut masuk Pak. Cukup Bapak dan anggota-anggota Bapak saja di ruang. Kita memang khusus membuat video Pak ya. Iya, tidak ada lagi urusan dosennya Pak, karena hari ini memang sudah selesai kegiatan kita kan, jadi secara mandiri. Kemudian yang diupload memang yang Itu sih Pak, 40 menit paling maksimal ya Pak, bukan Ya, editingnya paling maksimal 40 menit, paling minimal 30 menit seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Untuk editingnya sama kayak video-video sebelumnya, jelas ada subtitlenya kan, pembuka misalnya, kegiatan inti apa-apa aja dan sebagainya itu harus ada. Siap, terima kasih Pak. Yo Pak Royan. Kak Ahmad, nanti Oke, kan, mungkin kalau Kak ya. Ahmad di video Ya. yang memperkenalkan diri itu Bapak Ibu ya, jangan lupa nanti digabungkan dengan video pembelajaran ya. Jadi pas nanti penguji membuka video pembelajaran Bapak Ibu, jadi itu sudah di awalnya itu sudah ini dulu. Bentuk perkenalan Bapak Ibu dulu yang memperlihatkan kartu identitas kartu ujian, menyebutkan hari dan tanggal seperti yang disampaikan tadi. Nah, baru setelah di awal di awal nanti video itu dibuka itu duluan langsung ya, misalnya Pak Ahmad nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Nasriyadi. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 1 kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 di Universitas Bina Bangsa Getsempena gitu. Pokoknya nanti Bapak Ibu coba lihat di YouTube, ada banyak tayangannya. Nah, setelah Bapak Ibu mungkin mengambil video itu baru masuk mengajar. Nanti tinggal di combine aja ya. Sebenarnya gini, video yang nanti dilihat oleh para penguji itu susunannya seperti itu. Jadi pas nanti dibuka perkenalan diri, setelah itu baru langsung masuk ke video pembelajaran yang 40 menit itu. Ya Bapak Ibu ya, tambahan dari saya. Oke, baik, terima kasih Bu Rika. Next, siapa lagi? Ini ada Bu Pak Mitra Surya Delvia. Bapak apa Ibu nih? Ibu. Silakan. Mitra Surya Delvia PGSD. Ya, dengar suara saya, Pak? Oh, Ibu. Oh ya. Ya, Ibu. Jelas, Pak? Yang keras sedikit lagi Bu ya. Yang Ya, jelas. masih mengenai video pembelajaran ini Pak, untuk modul ajarnya berarti yang terbaru ya Pak ya? Ya, bukan yang dari Ya, Bu, harus PPL baru. 1, PPL 2 yang kemarin? Enggak Bu, tadi dari awal udah ditegaskan baru semua Bu. Baru semua berarti ya Pak? Berarti termasuk yang di
RPP yang Ya. kita upload itu yang berhubungan dengan modul ajar yang kita ajarkan itu, Pak, yang video pembelajarannya. Ya, ya. Kalau misalnya Ibu Berarti- ngajar nanti di tanggal 5 tentang tema alam semesta, berarti modulnya berbicara tentang alam semesta itu. Oh gitu, Ya, berarti itu modul sih, Bu. yang kita upload itu modul alam semesta juga, kemudian untuk materi video pembelajarannya berhubungan dengan modul ajar yang kita hafalkan itu ya Pak ya. Memastikan Betul, itu aja Pak. Ya Pak. Oke. Eh, Ya. Baik, selanjutnya Bu Karena di Siti situ yang Aisyah. paling Pikir. Pak, Betul, betul. tunggu, Pak. Jangan nanti RPP-nya terkait tumbuh-tumbuhan. Tiba-tiba ngajarnya tentang sosial, nggak nyambung seperti itu. Karena Pak, ada mau- korelasinya. Sekalian, ini kan anak-anak lagi ujian nih Pak. Berarti kan materi semester 1 ini udah selesai. Boleh nggak Pak pas kita buat video pembelajaran itu modulnya yang di semester 2, materinya semester 2? Atau kita ngulang Silahkan, lagi? Bu. Kalau saya mendingan terbaru, Bu, daripada ngulang. Nanti bias hasilnya. Iya, berarti kita boleh ambil materi yang semester 2 ya Pak ya? Boleh. Kalau dari saya, boleh. Boleh. Kalau Bu Rika, gimana Bu Rika? Gimana Bu? Ya takutnya nanti udah Gimana Pak? untuk materinya. Ibunya Bu, kan udah habis materi semester 1 nih. Ngajar UKIN nanti pakai materi semester 2 boleh. Saya bilang kalau baru boleh daripada yang ulang yang lama. Ya boleh, itu kalau untuk yang sifatnya untuk diunggah sebagai dokumen UKIN itu Pak ya, termasuk video pembelajaran, itu nggak ada masalah Bapak Ibu ya. Kalau bisa pilih materi yang memang Bapak Ibu tuh merasa paling apa ya, paling jago kalau mau Paling bisa. mengajarkan materi itu ya. Itu lebih bagus lagi sehingga nanti terlihat aksi nyata Bapak Ibu sangat bagus begitu ya. Jadi nggak masalah. Itulah Bu Rika tadi Ibu nanya kan. Boleh pakai materi yang sudah lalu Sudah berlalu katanya atau atau yang yang terbaru. terbaru? Kalau dari saya maunya baru, tapi kalau memang diperbolehin nggak masalah sih Bu Rika. Ini tergantung Ibu nih gimana maunya. Sebenarnya Pak ya enggak masalah juga kalau mau masih pakai yang penting kan videonya video baru ya Bu, memang benar-benar Ya. baru. Ya, videonya video baru Bu, cuma materinya itu apakah boleh yang materi yang sudah berlalu? Karena kan sekarang ini anak-anak sedang ujian nih Bu, berarti kan materi semester 1 sudah selesai gitu. Oh iya. Karena kan nanti anak-anak itu dikondisikan. Sejauh ini kan memang tidak ada ketentuan sampai ke hal itu ya Pak Ahmad ya. Jadi saya pikir yang penting Bapak Ibu membuat video baru gitu ya, sesuai antara video pembelajaran dengan RPP ya atau dengan modul ajar seperti yang disampaikan Pak Ahmad. Terus dan Bapak Ibu kuasai begitu, karena ini sifatnya dinilai, karena penilaian itu kalau misal yang kami ini ya yang kami menurut penilaian video itu kan bagaimana Bapak Ibu menguasai setiap langkah pembelajaran, segala macamnya itu dilihat Bapak Ibu. Nah, jadi yang penting itu sih mau materi semester 1, semester 2 saya pikir itu enggak masalah. Oh, baik Bu, berarti tidak masalah ya Bu ya, mau materinya yang semester ini atau semester berikutnya ya Bu ya. Yang penting kita kuasai. Ya. Oke baik, ada keputusan dari Bu Rika ya, berarti boleh yang semester yang lalu pun, tapi ngajarnya baru ya, perangkatnya juga baru. Ya. Bu Pak Ahmad, ini juga ada pertanyaan mungkin untuk menegaskan kembali ya. Untuk video 40 menit, bukannya 20 sampai 30 Bu katanya. Ini pertanyaan Bu Waidah nih ya. Ketentuan yang Nah, biasanya itu 30-40 Bu Rika. Yang kemarin di angkatan 1 30 sampai sekarang ya. Mungkin bisa masih pada pedoman itu kan, belum ada pedoman baru kan? Ya, berarti kalau sebelum dikeluarkan pedoman ya berarti masih merujuk pada
durasi minimal 30 maksimal 40 menit begitu ya Pak Ahmad ya? Ya. Oke. Lanjut Pak. Oke, baik. Gimana Bu Aisyah udah ya? Ini Pak Bu Aisyah tangannya turunkan Bu ya kalau sudah ya. Belum Pak, saya belum lagi Baik, bertanya selanjutnya lagi ini Pak. rame ini ya. Siti Aisyah belum turun. Oh, belum selesai. Belum Pak, saya Boleh belum tanya, bertanya Bu? dari tadi Pak. Tadi Bu Mitra Pak. Oh, belum. Oh, langsung. Silakan, ini Ibu siapa nih? Bu Siti Aisyah Pak. Lanjut Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya. Di sini saya mau bertanya tentang karya Ya. inovasi tadi Pak. Itu kan boleh video pembelajaran yang kita ambil Ya. dari kita waktu COVID ya Pak ya. Nah, di sini saya mau bertanya. Waktu saya COVID, saya mengajar online, tetapi bukan materinya bukan tentang yang guru tematik. Misalnya, saya mengajar di bidang pramuka. Apakah boleh nanti saya pakai itu Pak untuk karya inovasinya Pak? Oke, baik, silakan dijawab Bu Wahidah. Apalagi Bu Wahidah sudah punya rubrik itu. Ya, baik Ibu. Itu pramuka memang bagian dari kurikuler Ibu atau ekstrakurikuler? Waktu K13 kan itu masuk dalam apa tuh Bu? Masih bisa masuk dalam ke tematik juga gitu. Masuk dia dalam pembelajaran tematiknya itu Bu. Cuman saya di sana mengajarnya tentang pramuka gitu. Ya Ibu. Mungkin kalau itu kurikuler Ibu, maka itu masuk ke karya teknologi sederhana atau kompleks. Nah, kenapa dibilang sederhana atau kompleks Ibu? Sederhana jika karya tersebut, karya tersebut itu di atas 30 menit masuk ke kompleks. Tapi kalau di bawah 30 menit atau dari 30 menit ke bawah itu masuk ke sederhana. Nanti pedomannya bisa dibagikan. Nah, ini poinnya di sini Ibu. Mungkin poin mengajar. Ini suara dari mana ya? Itu musik dari mana Bu? Iya, saya juga tidak paham nih. Iya.